Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dari berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu di dunia itu diawali dari adanya revolusi industri, di mana revolusi industri ini sudah berjalan dari yang pertama hingga yang sekarang mencapai revolusi industri 4.0. Dari masing-masing perkembangan atau perkembangan zamannya, dari industri 1, industri 2, industri 3, industri 4, ini memiliki perbedaan atau ciri-ciri yang masing-masing pada setiap zamannya. Sebagai contoh, misalnya industri pada masa revolusi industri 1. Pada saat ini kebanyakan yang berkembang pengetahuan dan teknologi itu berkaitan dengan mesin, kemudian penggunaan katrol, seperti itu. Kemudian berkembang ketika memasuki industri 2.0, di mana teknologinya sudah mengalami perkembangan yang lebih maju dengan berfokus pada produksi massal. Jadi pembuatan teknologi-teknologi mesin-mesin yang bisa mempercepat produksi suatu barang atau teknologi. Kemudian juga berkembang industri mengenai energi listrik. Kemudian masuk kepada industri 3.0, di mana pada masa ini semua pengetahuan dan teknologi ini berpacu pada sistem otomatis atau sistem yang bisa berjalan otomatis. Kemudian mulai menggunakan komputer dan perangkat-perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada masa ini kebanyakan alat-alat yang diciptakan dan pengetahuan yang diterapkan itu kebanyakan untuk kepentingan penciptaan otomatis, suatu mesin yang bisa otomatis, bisa berjalan sendiri atau menggunakan otomatis seperti itu, dan komputer dan elektronik. Kemudian kita memasuki saat ini adalah industri 4.0, di mana industri 4.0 ini berfokus pada internet, kemudian jaringan internet, telekomunikasi, dan semua hal yang berhubungan dengan internet. Bahkan kita saat ini sedang masuk pada tahap revolusi industri 5.0 atau society, di mana nanti semua masyarakat itu terhubung dengan teknologi. Nah, ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di dunia. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sendiri, perkembangan teknologi ini ada beberapa bidang yang berkembang. Ada telekomunikasi, transportasi, kemudian di bidang pertanian yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas tentang perkembangan iptek di bidang telekomunikasi. Di bidang telekomunikasi, yang pertama kita akan membahas bagaimana sih perkembangan pengetahuan teknologi kita mengenai alat telekomunikasi, yaitu radio. Di radio sendiri dikenalkan di Indonesia ini pada masa Hindia Belanda, tentu saja, karena dulu yang menciptakan radio dari negara Eropa, kemudian dibawa Belanda masuk ke Indonesia, kemudian dipergunakan di Indonesia mulai pada tahun 1920 dengan mendirikan sebuah stasiun radio, yaitu BRV.
Kemudian pada masa pendudukan Jepang, radio ini masih digunakan, tapi fungsi dari radio ini dipergunakan untuk kepentingan perang, yaitu untuk menyebarkan propaganda. Karena pada waktu itu belum ada handphone, belum ada pel dan lain-lain, hanya ada komunikasi yaitu radio. Radio ini menjadi salah satu sumber berita yang cepat pada masa itu, sehingga radio ini digunakan oleh Jepang untuk mempropaganda untuk mencari penduduk Indonesia agar mau membantu Jepang di dalam peperangan. Nah, kantor radio pada masa Jepang yaitu Shokanri Kyoku, ini yang stasiun resmi atau radio resmi yang dimiliki Jepang untuk menyiarkan propaganda propaganda pada waktu itu. Kemudian pada era kemerdekaan, untuk pengelolaan radio ini dikelola oleh lembaga BUMN milik pemerintah secara resmi, yaitu RRI atau Radio Republik Indonesia, dan dikembangkan hingga saat ini masih ada RRI, dan beberapa juga radio ini juga bisa dikelola oleh pihak swasta. Dan selanjutnya adalah televisi. Televisi ini masuk ke Indonesia pada tahun 1962. Perkembangan telekomunikasi di bidang televisian ini dimulai dengan pendirian stasiun televisi pertama milik pemerintah, yaitu Televisi Republik Indonesia atau TVRI pada tanggal 24 Agustus tahun 1960. Ini menjadi stasiun pertama televisi di Indonesia pada waktu itu, mengganti radio atau sebagai tambahan dari radio. Kemudian selain pemerintah, stasiun televisi ini juga dikelola oleh pihak swasta. Tapi baru 20 tahun kemudian televisi swasta baru bisa bermunculan, yaitu diawali dengan salah satu stasiun televisi pertama di Indonesia, yaitu RCTI pada waktu itu. Saya ingat sekali waktu kecil itu televisi ini menjadi sesuatu sangat berharga pada tahun 90-an awal, karena televisi swasta baru muncul saat itu. Kemudian televisi swasta ini ditetapkan oleh keputusan Menteri Penerangan RI nomor 90A garis miring Kep garis miring Menteri Penerangan garis miring tahun 1990. Nah, pada saat ini perkembangan teknologi kita, televisi kita bukan lagi pakai antena satelit, tetapi kita sudah menggunakan digital atau TV kabel yang jaringannya sudah menggunakan jaringan satelit, sehingga kualitas layar, kualitas gambar itu sangat baik sekali. Berbeda dengan dulu itu harus menggunakan antena, kalau hujan salurannya televisinya gambarnya jadi jelek. Nah, seperti itu. Kalau sekarang sudah menggunakan kabel, kebanyakan masyarakat sudah menggunakan televisi kabel. Ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertelevisian. Kemudian di bidang telepon atau komunikasi ini di Indonesia sendiri penggunaan telepon itu baru tahun 1967, di mana telepon ini masih menggunakan jaringan kabel. Jadi perpindahan suara itu masih memanfaatkan kabel, di mana kabel itu bersifat kabel tunggal dan itu menghubungkan antara Jawa dan Sumatera. Itu tahun 1967. Kemudian pada tahun 1976 baru Indonesia bekerja sama dengan NASA untuk meluncurkan sebuah satelit untuk komunikasi yang dikenal dengan satelit Palapa. Nah, satelit Palapa ini sekarang sudah banyak, ada 16 peluncuran satelit sampai saat ini untuk mendukung jaringan komunikasi dan telepon kita. Pada tahun 2000 ini mulai berkembang telepon menggunakan internet, di mana baru tahun 2014 kemarin meluncuran
satelit kita jaringan ring Palapa 2 yang bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia, baik jaringan internet maupun jaringan telekomunikasi. Nah, ini sesuatu kemajuan di bidang telekomunikasi di Indonesia khususnya. Dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan satelit sendiri sehingga kita tidak perlu menumpang satelit untuk peluncuran satelit kita di luar negeri. Kemudian di bidang satelit, nah di bidang satelit ini dicetuskan program perkembangannya itu melalui rencana pembangunan 5 tahun kedua pada masa Orde Baru. Pada masa ini pemerintah Orde Baru melihat bahwa telekomunikasi ini penting karena wilayah Indonesia ini sangat luas, terdiri dari 17.000 pulau, dan bagaimana cara mengkomunikasikan suatu kebijakan daerah agar lebih cepat. Nah, salah satunya dengan penggunaan telekomunikasi di satelit. Baru pada tahun 1976 bersama dengan NASA diluncurlah SKSD, satelit komunikasi jarak jauh. Kemudian satelit ini dikelola oleh PT Telkom Telekomunikasi Indonesia. Jadi pemegang hak tunggal itu adalah PT Telkom ini. Siapa PT Telkom ini? PT Telkom ini adalah BUMN atau perusahaan milik negara. Jadi sesuatu hal yang berkaitan dengan penguasaan atau ada keberadanya harus dikuasai oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33. Kemudian satelit Palapa ini digantikan menjadi satelit Telkom pada tahun 2019 dan diganti kembali pada tahun 2019 ini menjadi satelit Nusantara 1 yang 2019 ini. Sebenarnya ini satelit Telkom ini diluncurkan 2014 tetapi mengalami kecelakaan di NASA Florida. Kemudian baru tahun 2019 kita meluncurkan satelit kembali untuk perbaikan atau mengupdate sistem di jaringan satelit kita. Kemudian di internet, nah, jaringan internet ini mulai digunakan seiring dengan perkembangan telekomunikasi berupa handphone maupun laptop. Pada tahun awal 2000-an internet itu masih sesuatu hal yang sangat mahal sekali. Saya ingat waktu itu mengirim sebuah gambar itu hari ini ngirim besok baru nyampe. Itu internet pada waktu itu masih sangat langka sekali. Tapi mulai berkembang pesat ketika mulai tahun 2004 itu mulai berkembang pesat. 2004 itu mulai berkembang pesat. Muncul media sosial, mulai muncul platform online yang lain. Kemudian internet ini menjadi bagian penting dari revolusi industri 4.0 saat ini, dimulai tahun 2004 hingga saat ini 2021. Internet ini menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat tidak bisa lepas dari internet. Bahkan orang keluar itu kalau nggak bawa handphone itu antara handphone atau dompet itu lebih baik yang kelupaan tidak membawa dompet tapi bawa handphone, karena handphone ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi masyarakat. Bahkan di negara-negara maju seperti Korea itu handphone itu sudah berisi uang, jadi kemanapun dia tanpa menggunakan dompet pun tidak masalah, yang penting ada handphone karena di situ bisa bertransaksi online. Artinya teknologi ini sudah menjadi bagian dari masyarakat, itu nanti akan menuju menjadi society atau revolusi industri 5.0. Nah, kita masuk pada perkembangan bidang bahwa impact yang selanjutnya yaitu di bidang transportasi. Di bidang transportasi ini, terutama kita akan bahas transportasi air. Sebenarnya transportasi air, perkembangan mengenai transportasi air yaitu kapal, kita itu jauh lebih hebat sebenarnya.
Dibuktikan pada abad ke-8 itu sudah ada relief di Candi Borobudur bahwa bangsa kita sudah mengenal penggunaan kapal layar. Bahkan jauh sebelum kedatangan Eropa, bangsa-bangsa kita itu sudah saling berhubungan dengan bangsa lain seperti Cina, India, Arab, itu menggunakan kapal-kapal yang besar. Biasanya ada Majapahit yang menyerang daerah di Asia Tenggara atau ekspedisi Melayu miliknya sendiri. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya perkembangan transportasi di Indonesia di khususnya bidang air itu mulai cukup besar. Kemudian pada masa ketika bangsa-bangsa Eropa datang, ini juga bukan berarti memang ada sisi negatifnya, jadi kemampuan pelanggar kita mulai meredup karena mulai dibatasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Tapi di lain pihak, kedatangan bangsa-bangsa asing ini membawa kapal-kapal pesiar yang baru, sehingga ada beberapa kapal-kapal tradisional Indonesia yang mengalami perubahan, seperti halnya kapal pinisi dari Bugis, kemudian kapal cung dari Jawa. Nah, pada masa kolonial ini kemampuan bidang pelayaran masyarakat Indonesia mengalami penurunan karena digantikan oleh kapal-kapal mesin milik kolonial yang mulai berdatangan pada tahun 1900-an. Nah, mulailah kapal-kapal mesin ini mulai menggantikan jaringan distribusi, jaringan pengangkutan orang barang di wilayah di Nusantara. Dirinya perusahaan kapal waktu itu yaitu KPM. KPM ini menjadi jaringan pelayaran laut atau dikenal dengan tol laut waktu itu miliknya Belanda yang menghubungkan konektivitas antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian hingga saat ini perkembangannya setelah kemerdekaan, KPM ini diakuisisi oleh PT Pelni dan PT Pelni sekarang mengurusi jaringan pengiriman barang maupun manusia di seluruh Indonesia dengan menggunakan kapal feri. Selain itu ada perkembangan di bidang pengangkutan barang. Kalau dulu pakai kapal feri, sekarang pengangkutan barang sudah menggunakan kapal tanker. Bahkan kapal tanker sekarang itu ada kapal tanker berat yang bisa mengangkut ratusan peti kemas antar kapal tankernya sangat luar biasa sekali. Dan perkembangan saat ini pelabuhan-pelabuhan kita hanya satu pelabuhan yang bisa menampung mothership atau kapal besar. Kemudian di bidang transportasi darat ini perkembangan transportasi awal kita ini masih menggunakan kereta yang ditarik. Ini bisa kita ketahui dari relief dari Candi yang menunjukkan pada masa dulu pada masa kerajaan bangsa Indonesia ini sudah menggunakan alat darat yaitu gerobak yang ditarik ini. Artinya perkembangan penemuan roda gerobak ini sudah maju. Kemudian pada masa kolonial ini mulai mengalami perkembangan di mana pertama kolonial ini membangun transportasi darat itu ada dua cara. Pertama dengan memperbaiki jalan untuk konektivitas menggunakan truk dan kendaraan mesin, menggunakan gerobak, kemudian membangun jaringan kereta. Ini menjadi salah satu faktor penting bagi transportasi darat pada masa kolonial, yaitu jaringan kereta, di mana jalur jaringan kereta ini menghubungkan seluruh pulau, maksud saya menghubungkan seluruh daerah yang ada di Pulau Jawa, Sumatera, bahkan di Sulawesi. Ini semua terhubung jaringan kereta api. Kereta api ini menjadi
salah satu angkutan vital di Indonesia pada masa kolonial, mengangkut barang, mengangkut orang, menggunakan kereta api. Ini perkembangan dari transportasi udara pada masa kolonial. Nah, kemudian untuk perkembangan transportasi udara di bidang udara, pertama industri kita ini memang pada awalnya pada awal kemerdekaan kita masih menggunakan produk-produk pesawat dari Amerika, dari Prancis. Kemudian baru pada tahun 1964 baru Indonesia mulai merancang industri penerbangan sendiri, di mana dibangunlah pabrik industri pesawat pertama yaitu IBTN untuk pembangunan pesawat. Pesawat pertama kita yaitu pesawat CN235 dan helikopter MDU 105. Di bidang navigasi sendiri, navigasi yaitu transportasi udara, kita juga sudah mengalami perkembangan yang besar, di mana mulai berkembang atau mulai berdirinya AirNav. AirNav ini menjadi sistem kontrol atau yang mengendalikan transportasi udara. Nah, kemudian perkembangan bidang selanjutnya yaitu di bidang pertanian. Pada bidang pertanian ini kita akan fokus pada perkembangan iptek di bidang revolusi hijau. Latar belakang revolusi hijau sendiri adalah kebutuhan akan pangan semakin meningkat. Yang kedua, produktivitas pertanian kala itu masih rendah. Nah, sebenarnya kebutuhan penduduk ini meningkat sudah bisa diprediksi pada tahun 1980-an, terjadi lonjakan penduduk Indonesia pada waktu itu, sehingga ini membuatkan kekhawatiran kalau penduduknya banyak otomatis makannya juga akan bertambah, kebutuhan pangan juga akan bertambah. Sedangkan produktivitas pertanian kita pada waktu itu masih belum bisa mencukupi secara penuh. Akibatnya nanti jika penduduknya bertambah, kebutuhan pangannya bertambah, dan stok padinya atau pangannya tetap, otomatis kita harus impor, dan itu akan membuka sedikit sangat jauh, sehingga mulailah dicanangkan revolusi hijau. Kemudian pada produksi pertanian pada kala itu masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, kebutuhannya masih belum bisa dicukupi. Kemudian di revolusi hijau ini dimasukkan menjadi program penting, salah satu program penting pemerintah pada Orde Baru, dan dimasukkan di pemerintah. Ada 5 program utama pada masa itu atau revolusi hijau, yaitu 5 program revolusi hijau, yaitu adalah diversifikasi atau menanam beragam jenis tanaman. Jadi pada waktu itu petani tidak hanya menanam hanya padi atau singkong saja atau jagung saja, tetapi di pinggir-pinggirnya juga ditanami tomat, cabai, dan sebagainya. Kemudian yang kedua program itu ada intensifikasi, yaitu dengan mengolah lahan dengan teknik menanam yang benar. Ya, bagaimana yang benar dengan menggunakan teknik sapta usaha. Jadi pengolahan lahannya benar harus benar biar meningkatkan produktivitas tanaman. Kemudian yang ketiga adalah ekstensifikasi, yaitu membuka lahan pertanian sebanyak-banyaknya. Jadi pertanian itu dibuka lahan yang sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang keempat adalah mekanisasi atau menggunakan mesin-mesin pertanian untuk mempercepat produksi. Kalau dulu membaca pakai kerbau, terus pakai bola mencapai butuh 4 hari 7 hari, kemudian mulai digunakan traktor pada tahun 1980-an, mulai digunakan traktor. Penggarapan lahan itu menjadi sangat 4 hari, dengan mesin traktor bisa langsung selesai.
Nah, ini harapannya bisa meningkatkan produktivitas petani. Kemudian yang kelima adalah rehabilitasi atau memulihkan lahan. Jika lahan ini sudah kritis sering digunakan petani dan penggunaan pupuk kimia yang tidak terkontrol, maka perlu lahan ini direhabilitasi, dikembalikan lagi ke kesehatan tanahnya. Nah, hasilnya bagaimana dari rilis ini? Hasilnya sangat luar biasa sekali. Nah, bangsa kita sudah mengalami suasana beras pada masa Orde ini. Jadi pencapaian salah satu pencapaian pada masa itu, yaitu peningkatan stok pangan sama menambah pendapatan. Setelah kita mendapatkan pendapatan juga menambah pekerjaan, karena lapangan pekerjaan semakin banyak lahan petani juga. Kemudian setelah pertanian hasil pertaniannya meningkat, apalagi yang dicapai yaitu ketercukupan bahan pangan. Mulai selain itu, hanya bidang pertanian, revolusi hijau ini juga menyasar di bidang perkebunan, mulai perkumpulan perkebunan, dua jenis perkebunan, ada perkebunan rakyat atau perkebunan industri, sehingga mampu meningkatkan ekspor di bidang perkebunan. Kemudian pemerintah Orde Baru juga mulai melakukan perbaikan di pabrik-pabrik perkebunan yang ada di seluruh Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.